Hello cinema lovers semua di 3RK Channel. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film keluaran DC, yaitu Sejam 2 Fury of the God. Mari kita langsung ke TKP, sikat! Cerita dimulai 2 tahun setelah kekalahan Sipana di film pertama terjadi. Sebuah museum di Athena, Yunani didatangi oleh 2 orang berpakaian prajurit Yunani lama. Mereka langsung menuju kota kaca yang berisi tongkat penyihir yang telah terbagi menjadi 2. Menurut petugas museum, tongkat penyihir tersebut ditemukan terbengkalai di Philadelphia, Amerika. Sepertinya keputusan konyol Billy di film pertama untuk mematahkan tongkat penyihir dan membuangnya begitu saja seperti potongan tusuk sate akan menjadi masalah besar. Kedua orang tadi kemudian tanpa menghiraukan si petugas museum dan para pengunjung lain langsung hancurkan kota kaca tersebut. Rupanya kedua orang ini adalah Hespera dan Calypso, putri dewa Atlas yang berniat untuk mencuri tongkat penyihir. Masing-masing ambil satu bagian dari tongkat penyihir. Seorang petugas keamanan museum berusaha menghentikan mereka, namun Calypso dengan mudah menghentikannya dan berbisik di telinga si petugas. Ini bukan sembarang bisikan, melainkan bisikan maut yang menyebabkan seseorang menjadi brutal dan balas berbisik pada korbannya, menularkan bisikan maut. Semua orang panik, membuat suasana di museum menjadi kacau akibat zombie bisik-bisik ini. Di tengah kekacauan ini kemudian Hespera ucapkan mantra menghancurkan semua patung yang berada di sana menjadi debu yang menyelimuti seisi museum. Setelah debu menghilang, semua manusia yang berada dalam museum berubah menjadi patung batu. Kemudian kita beralih pada Billy yang berada dalam wujud sajamnya sedang melakukan sesi terapi kejiwaan konyol yang tidak berfaedah sama sekali. Karena ia melakukannya bukan kepada seorang psikiater tapi kepada seorang dokter anak. Anyway, okay, well, I appreciate your help. Tidak lama kemudian terlihat 6 sajam bersaudara sedang berkumpul di panti asuhan milik Rosa dan Victor Vasquez. Di tengah itu semua Billy kemudian melihat Freddy memisahkan diri seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Rupanya Freddy diam-diam mendengarkan siaran radio kepolisian agar bisa melakukan aksi superhero sendirian tanpa saudara-saudara angkatnya. Billy yang mengetahui itu tanpa menghiraukan protes Freddy dengan kata sandi rahasia kemudian mengajak semua anggota Sajam bersaudara untuk ikut serta Sajam dan mereka pun berubah ke dalam wujud superhero. Di jembatan Franklin sepertinya ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan total dan memicu kerusakan pada jembatan. Sedikit demi sedikit bagian jembatan mulai rusak dan terputus membuat kepanikan massa terjadi. Tepat ketika sebuah mobil oranye yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu terjun bebas, Billy datang menolong meski sempat mengomentari lagu yang diputar dalam mobil si ibu. Sajam bersaudara telah datang ke TKP melakukan penyelamatan. Semua berusaha menolong dengan kekuatan mereka meskipun diselingi tingkah konyol khas anak-anak. Darla mudah sekali terpecah perhatiannya bila melihat hal-hal imut. Ia tanpa berpikir 2 kali akan lebih dulu menolong kucing-kucing mengebaskan ketimbang pemiliknya. Sedangkan Freddy sibuk membuat para gadis yang ditolongnya terkesan. Meskipun mereka gagal menjaga jembatan itu agar tidak ambruk, namun Sajam bersaudara berhasil menyelamatkan semua orang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Drugs, right? Probably taking selfies while vaping on TikTok. Beberapa waktu kemudian kita lihat Sajam bersaudara berkumpul di dalam batu keabadian, tempat yang dulu digunakan sebagai ruangan sakral untuk bertemu para penyihir. Kini digunakan sebagai base camp ABG yang kekinian.
Rupanya acara kumpul setelah misi superhero ini rutin dilakukan sebagai ajang evaluasi menilai kinerja superhero mereka. Namun kurangnya perhatian dan minat saudara-saudaranya membuat acara evaluasi yang digagas oleh Billy ini menjadi tidak produktif. Mary sibuk mempersiapkan kuliahnya. Freddy punya rutinitas sendiri sebelum makan malam. Eugene sibuk meneliti pintu-pintu dimensi. Pedro tidak mau melewatkan pertandingan bisbol favoritnya. Darla lebih memilih mengurusi kucing yang baru didapatnya tadi. Billy frustasi kenapa tidak ada yang peduli betapa pentingnya acara evaluasi ini. Apalagi Mary juga akan pergi untuk bekerja. Tapi sebenarnya yang membuat Billy resah adalah ketidakjelasan statusnya yang beberapa bulan lagi akan berusia 18 tahun. Yang berarti bahwa ia tidak lagi mendapatkan santunan dari negara dan khawatir Victor dan Rosa mengeluarkannya dari rumah karena beban pengeluaran untuk menghidupi Sajam bersaudara. Itulah alasan kenapa Mary mulai bekerja dan kuliah agar bisa mandiri, tidak membuat susah Victor dan Rosa. Sementara itu di dunia para dewa, kedua putri Atlas temui sang penyihir yang ternyata masih hidup dikurung di alam ini. Oh my god! Sang penyihir kaget ketika melihat Hespera menunjukkan kekuatannya. Duar! Seharusnya para dewa tidak bisa mengeluarkan kekuatannya di alam ini dan juga di dunia manusia karena sang penyihir telah membuat penghalang untuk kekuatan itu dengan tongkat sihirnya. Kedua putri Atlas ini ingin menuntut balas atas kematian ayahnya dan berniat mengembalikan kekuatan tongkat sihir. Sang penyihir hampir saja mati untuk kedua kalinya gara-gara terkena serangan jantung ketika melihat tongkat sihirnya yang menjadi kunci penghalang kekuatan dewa tersebut berada dalam pangkuan Calypso dengan keadaan patah dua. Kenapa bisa patah? Emangnya Sajam kemana? Tanya sang penyihir histeris. Tidak tahu bahwa itu semua adalah ulah Billy, champion pilihannya. Untungnya Hesperia tidak menjawab pertanyaan sang penyihir dengan "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Tanpa memperdulikan pertanyaan sang penyihir, putri Atlas ini dengan kekuatannya memaksa si kakek untuk memperbaiki tongkat sihirnya. Tidak berdaya melawan bisikan maut Calypso, sang kakek akhirnya satukan tongkat tersebut. Meski gagal merebut kembali tongkat itu, sang penyihir sempat menggoreskan jarinya pada badan tongkat. Now we get to have our fun. Fun is for children, dear. We are at war. Beralih ke Philadelphia. Di sekolah, Freddy menolong seorang siswi yang baru pindah dari korban bully yang justru membuat dirinya menjadi korban bully. Si gadis yang terkesan dengan sikap Freddy kemudian memanggilnya dengan sebutan pahlawan sambil tekankan jari telunjuknya di dada Freddy. Hero. Di depan kelas dengan canggung mereka berkenalan. Nama gadis itu. Meskipun kepalanya dilempar bola sampai terjatuh, Freddy tetap tersenyum. Perkenalannya dengan Ann membuat Freddy mabok jengkol. Sementara itu sang penyihir keluarkan serpihan tongkat sihir yang berhasil ia congkel dari kukunya. Dan dengan membacakan mantra, serpihan itu menjadi pembawa pesan. Kemudian kita melihat Billy dalam wujud Sajam sedang bersama dengan Wonder Woman pada sebuah acara makan malam. Rupanya sudah lama Wonder Woman naksir berat pada Billy. Tapi Billy yang sok jual mahal membuat Wonder Woman ingin pergi dari situ. Billy yang menyadari kekeliruannya segera menahan Wonder Woman untuk pergi. Ia bahkan bersiap untuk menyatakan perasaannya. Tapi nyawa Billy seakan terbang ketika melihat wajah Diana sang Wonder Woman. Itu bukan wajah cantik Gal Gadot, melainkan wajah horor sang penyihir yang tanpa basa-basi langsung memaki-maki dirinya. Sang penyihir dengan terang-terangan mengaku telah salah memilih Billy sebagai penerusnya karena kecerobohannya penghalang dua dunia menjadi hancur. Kedua putri Atlas akan membunuhnya dan memburu seluruh anggota keluarganya. Dan belum sempat Wonder Woman jadi-jadian ini menyelesaikan ucapannya, Billy terbangun dari tidur dan temukan tempat tidur Freddy kosong. Hey, Freddy. Sepertinya ia sedang melakukan aksi solo menangkap penjahat di luar sana.
Keesokan harinya di sekolah, Freddy dan Anne tampak semakin akrab. Ditambah lagi kini mereka punya persamaan, yaitu sama-sama punya kakak yang tukang atur. Dengan itu kemudian Billy muncul mengganggu sesi dunia serasa milik berduanya Freddy. Billy ingin Freddy hadir pada rapat Shazam bersaudara sepulang sekolah nanti untuk membahas mimpi aneh tentang sang penyihir yang ternyata belum mati. Saat pertemuan diadakan, hanya Freddy yang tidak datang. Billy kemudian ungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kedua putri Dewa Atlas ini. Ia membutuhkan bantuan saudara-saudaranya. Pedro kemudian membawa mereka ke dalam perpustakaan ajaib yang dipenuhi oleh buku-buku yang berterbangan seperti burung. The entire lair and you withhold this? Man, you have really be holding out on us. Jeez Louise. Di sini mereka bertemu dengan Steve, sebuah pulpen ajaib yang segala tahu. Dan dengan bantuannya, Shazam bersaudara mulai menggali informasi tentang putri-putri Atlas itu melalui buku-buku yang direkomendasikan oleh Steve. Sementara itu, Freddy asik berduaan dengan Anne, mojok di atap gedung sekolah. Freddy juga berencana berpura-pura memanggil salah seorang Shazam untuk bertemu dengan Anne. Anne rupanya tidak terlalu peduli dengan itu. Dia lebih senang berduaan dengan Freddy. Tapi Freddy tetap melakukannya. Ia berubah dan muncul seolah-olah disuruh oleh Freddy. Kembali ke perpustakaan ajaib, Shazam bersaudara mulai menemukan asal-usul tongkat sihir Shazam dan kaitannya dengan para dewa. Konon jangan dibalik saat terjadi peperangan besar antara dewa dan manusia. Atlas dengan pohon kehidupan berhasil membuat tongkat sihir yang bisa mengambil dan juga memberi kekuatan. Sang penyihir berhasil mencuri tongkat tersebut dan menggunakannya untuk mengambil kekuatan para dewa. Dari Sulaiman ia ambil kebijaksanaan. Dari Hercules ia ambil kekuatan. Dari Zeus ia ambil petir. Dari Achilles ia ambil keberanian. Dari Mercury ia ambil kecepatan. Dan dari inisial nama-nama tersebut lahirlah nama Shazam. Kemudian dengan tongkat itu pula sang penyihir segel dunia para dewa. Yang berarti bahwa tongkat tersebut sangat vital perannya bagi keselamatan bumi. Sayangnya tongkat sakti itu oleh Billy dengan ceroboh dipatahkan menjadi dua dan dibuang begitu saja seperti tusuk gigi bekas. Pedro kemudian menambahkan bahwa putri-putri Atlas bukan hanya Hespera dan Calypso saja, tapi ada satu lagi yaitu Antea atau Anne. Kembali lagi kepada Freddy yang sibuk mencoba membuat Anne terkesan, malah dibuat terkejut dengan kedatangan Hespera dan Calypso. Dengan mudah kekuatannya diambil dan diserap oleh tongkat sihir yang membuat Freddy tidak berdaya. Billy yang datang menolong terhalang oleh kekuatan Anne yang bisa mengendalikan realitas, mirip kekuatan penyihir agung dalam Doctor Strange. Anne adalah putri ketiga Atlas. Shazam bersaudara datang untuk menolong. Namun di bawah ancaman keselamatan Freddy, mereka tidak bisa berkutik. Freddy disandera dan Hespera kemudian ciptakan kubah yang mengurung sebagian Philadelphia dan Shazam bersaudara. Beberapa waktu kemudian terlihat Shazam bersaudara minus Freddy berkumpul dalam ruangan batu keabadian untuk merencanakan cara mendapatkan Freddy dan tongkat sihir itu kembali. Dibantu oleh Steve sang pensil ajaib yang memiliki kertas yang bisa mengirimkan pesan kepada para dewa dimanapun berada, mereka mulai menulis surat undangan negosiasi kepada Hespera bersaudari. Sementara itu Freddy dan sang penyihir bersiap untuk diinterogasi oleh putri-putri Atlas. Freddy menolak untuk memberitahu identitas Shazam bersaudara. Ia bahkan berhasil menahan bisikan mesra Calypso yang maut itu. Dan ketika Calypso ingin tambah dosis bisikan mautnya, surat undangan perundingan dari Shazam bersaudara datang dalam bentuk origami burung. Rupanya seluruh pembicaraan Shazam bersaudara ditulis oleh Steve kata demi kata dalam surat itu, sehingga isinya benar-benar penuh dengan obrolan mereka saat membuat surat. A Gatorade. Do we have red? What is this Gatorade?
Meski begitu, Hespera berniat untuk penuhi undangan Sajam bersaudara. Freddy dan sang penyihir dibuang ke dalam gua oleh Calypso. Rupanya gua ini dihuni oleh seekor naga yang siap membinasakan mereka yang berani datang mengganggunya. Beruntung di saat genting tersebut, Anne datang menyelamatkan mereka. Freddy kemudian colek Anne dan memanggilnya pahlawan seperti perbuatan Anne tempo hari di sekolah. Keduanya kemudian terlibat percakapan lebay yang membuat sang penyihir terserang migrain. Kemudian kita beralih kepada Billy yang duduk menunggu kedatangan tamu perundingan di depan sebuah Krusty Krab. It looks like all you guys are sandwich. No, these sandwiches? No, these sandwiches are important. Selagi meladeni orang usil, Hespera dengan tiba-tiba muncul di hadapan Billy. Perundingan tidak berjalan dengan baik karena Hespera tidak mau berkompromi. Tapi Billy dengan pengalamannya menonton seluruh seri Fast and the Furious sudah menduga sikap Hespera. Dan dengan aba-aba kata keluarga, Sajam bersaudara muncul mengepung Hespera. Kemunculan Calypso yang tiba-tiba memecah kekuatan mereka membuat Pedro kehilangan kekuatannya diserang tongkat sihir. Billy dibantu Dara dan Mary berhasil mengalahkan Hespera sementara Eugene membuat Calypso sibuk. Because she didn't go to the eye doctor. Sajam bersaudara berhasil meringkus putri tertua Atlas dan membawanya ke ruangan batu keabadian dengan membuka pintu portal pada sebuah toilet portable. What? Setelah menjebloskan Hespera dalam penjara, Sajam bersaudara bersuka cita. Dibantu Steve, mereka kembali membuat surat negosiasi untuk menukar Freddy dan Hespera. Namun teriakan Darla kemudian memberitahu mereka bahwa Hespera berhasil meloloskan diri. Mary yang curiga karena Hespera bisa ditangkap begitu mudah, yakin pasti ada maksud tertentu yang hendak dilakukan oleh Hespera. Benar saja, ternyata Hespera mengincar buah apel yang berwarna biru yang diletakkan dengan cerobos sebagai pemberat kertas. Apel tersebut ternyata adalah bibit pohon kehidupan yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali dunia para dewa. Melalui pintu antar dimensi, Hespera berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Sajam bersaudara mencoba melacak jalan keluar Hespera melalui pintu-pintu antar dimensi yang tidak terhitung jumlahnya. Billy akhirnya berhasil menemukan petunjuk. Kembali kepada ketiga kakak beradik putri Atlas. Mereka terlihat adu mulut tidak menyetujui rencana Calypso untuk menanam apel tersebut di dunia manusia, bukan di dunia para dewa seperti rencana awal mereka. Manfaatkan situasi itu, Freddy hampir saja berhasil mencuri buah apel emas tersebut. Namun sialnya ia terjatuh saat bermaksud melarikan diri. Calypso hampir saja menghabisinya, namun Billy datang di saat genting menyelamatkan dirinya. Billy juga sebenarnya berhasil merebut tongkat sihir dari tangan Calypso. Tapi lagi-lagi akibat kecerobohannya melemparkan tongkat itu kepada Freddy, Calypso dapat memotong dan merebut tongkat itu kembali. Meskipun tidak berhasil mendapatkan tongkatnya, Billy sukses menyelamatkan Freddy dan kakek penyihir. Calypso yang anggap saudari-saudarinya telah menjadi lemah karena mengasihani manusia, kemudian panggil sang naga untuk memburu Sajam. Di sela kejaran naga, Sajam bersaudara sempatkan diri membuka identitas rahasia mereka pada Victor dan Rosa, orang tua angkat mereka. The wizard? Oh, this is the wizard. He's the wizard who's called the wizard. Okay, get dressed right now. Come on, hurry up. Hancur sudah rumah mereka disenggol sang naga. Pengejaran berlanjut, sialnya kali ini giliran Darla dan Eugene yang menjadi korban sang tongkat. Kekuatan mereka lenyap. Mary dan Billy coba pecahkan perhatian Calypso dengan membawa pergi bibit pohon kehidupan. Namun sayangnya Mary menjadi korban sang tongkat sehingga kehilangan kekuatannya.
Billy harus membuat keputusan saat melihat Mary terjatuh ribuan meter dari atas tanah. Menyelamatkan Mary atau merebut apel emas agar tidak terjatuh ke tangan Calypso. Tanpa pikir panjang, kemudian Billy selamatkan Mary dan relakan bibit pohon kehidupan jatuh ke tangan Calypso yang langsung menanamnya di sebuah stadion bisbol. Monster-monster bermunculan di sepanjang akar pohon kehidupan. Ada Chimera, ada Harpies, ada Minotaur dan Cyclops. Semuanya membuat kerusakan di kota. Sementara itu, keluarga Sajam kedatangan Anne yang menemui Freddy untuk berpamitan pergi melawan sang naga. Freddy yang tidak ingin melihat Anne mati kemudian meminta Billy untuk bertindak. Billy yang merasa tertekan minta sang penyihir untuk mengambil kembali kekuatannya. Sang penyihir kemudian mengatakan bahwa kekuatan besar Billy terdapat pada hatinya. Hati yang percaya pada saudara-saudara angkatnya, pada keluarganya, maka gunakanlah kekuatan itu untuk melindungi mereka. Billy yang tergugah semangatnya kemudian bersiap untuk pergi menghadapi sang naga. Namun Rosa ingin melihat wujud Billy yang sebenarnya sebelum ia pergi. Billy kemudian berjanji akan keluar dari rumah Rosa saat umurnya 18 nanti. Ia tidak ingin merepotkan ibunya dan Victor. Namun Rosa tidak setuju dengan hal itu. Baginya Billy adalah anaknya yang sampai kapanpun boleh tinggal bersamanya. Everybody to the battle wagon! Battle wagon? Perseteruan kembali terjadi antara kakak beradik Hespera. Anne dan Hespera bersikeras ingin bibit itu ditanam di dunia para dewa. Namun Calypso dengan licik membokong Hespera dengan bantuan sang naga. Anne juga kemudian menjadi korban keganasan sang kakak. Kekuatannya hilang dimakan tongkat mustika. Sementara itu dibantu oleh Steve, keluarga Sajam temukan cara mengendalikan para monster dengan cara menemukan raja segala monster yaitu Unicorn. Di lain tempat, Billy yang sedang menghadapi Calypso menyadari bahwa serangan petirnya berpengaruh terhadap kubah pengurung ciptaan Hespera. You're the best, Captain Marvel. Yeah, go hard, Voltage. Oh, what's up, bro? Beberapa waktu kemudian terlihat sang penyihir ditemani Sajam bersaudara berhasil menemukan sang unicorn. Tapi unicorn ini tidak terlihat seperti yang sering digambarkan, mulus, cantik, dan berwarna-warni. Unicorn ini seram dan gagah dengan belutan warna hitam di sekujur tubuhnya. Berbekal permen coklat warna-warni, Darla berhasil menjinakkan pemimpin unicorn. Dengan suara ringkikan yang aneh, kawanan unicorn mulai berdatangan. Perburuan dengan mengendarai unicorn akan segera dimulai. Hihi. Kembali kepada Billy, rupanya ia mendatangi Hespera yang tak sadarkan diri. Dengan kekuatan petir ia bangunkan Hespera. Dengan bantuan Hespera ia punya rencana untuk mengalahkan Calypso dan naganya. Sementara itu Calypso memburu Anne di antara para manusia. Ia berhasil memojokkan Anne dengan kekuatan sang naga. Freddy berusaha menolong Anne, namun tanpa kekuatan keduanya hampir saja menjadi santapan sang naga. Tentu saja Billy datang di saat menegangkan tersebut. Ia bahkan berhasil menipu Calypso dan merebut tongkat sihir nenek lampir itu. Billy pancing Calypso ke area sepi tanpa manusia. Kemudian Hespera kecilkan kubah kurungan cukup untuk mengurung sang naga dan Billy. I see you on the other side, sister. Billy kemudian serang kubah tersebut tanpa henti dengan petirnya. Badai petir mulai muncul secara perlahan, namun itu belum cukup untuk mengalahkan Calypso dan naganya. Ia butuh lebih banyak petir. Setelah kubah tersebut penuh badai petir, Billy persiapkan serangan pamungkas. Ledakan besar terjadi di dalam kubah.
Sebelum tewas, Hespera akui bahwa Billy memang pantas dipanggil dewa. Monster-monster lenyap bersamaan dengan hancurnya pohon kehidupan. Semua orang selamat, tapi bagaimana dengan Billy? Billy! 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 Where are you? Billy tewas bersama Calypso dan naganya. Keluarga Shazam berduka cita. Atas usulan Anne dan sang penyihir, Billy kemudian dimakamkan di dunia para dewa. Di atas pusara Billy, Freddy letakkan sebuah foto. Darla yang penasaran bertanya apakah dunia para dewa bisa kembali dihidupkan. Tidak, jawab sang penyihir, karena para dewa yang bisa mengembalikan kekuatan tongkat sihir telah mati. Tidak ada lagi dewa yang tersisa. Masih ada satu orang lagi, jawab suara seorang wanita. Wonder Woman berdiri di sana. Diana kemudian ambil tongkat sihir itu lalu hujamkan ke tanah. Petir menyambar dan semua kehidupan seolah tumbuh di dunia para dewa yang telah mati. Kekuatan Anne juga kembali. Billy keluar dari kuburnya disambut teriakan histeris keluarga Shazam. Semua bersuka cita. Ketika melihat Wonder Woman ada di sana, Billy langsung pasang senyuman maut dengan gigi yang terselip seekor laba-laba. Oh my god! Siapa yang ingin kekuatannya kembali? Tanya Billy sambil memegang tongkat mustika para dewa tersebut. That doesn't technically make us related, you know? And I'm gonna be 18 in like 5 months, so... Stick to saving the world, kid. Pada bagian mid-credit terlihat Billy kedatangan dua tokoh Justice Society, yaitu Emilia Harcourt, seorang agen NSA, dan John Economos atas rekomendasi Amanda Waller, Direktur Argus, badan yang mengurusi superhero yang bermaksud untuk merekrutnya. Tak terasa selesai sudah tontonan kita Shazam Fury of the God ini, penuh dengan aksi konyol dan absurd Shazam bersaudara. Semoga bisa menjadi pengobat rindu para pecinta film superhero dan menjadi hiburan yang menyenangkan. Buat cinema lovers yang ingin melihat aksi lengkapnya, silahkan menonton di bioskop-bioskop terdekat.